kembali lagi di channel itu Dunia Sirkus. Nah, ini adalah konten perdana kita. Jadi, kenal belum nggak sih? kayaknya belum deh. Karena mereka kurang tenar nih. Tadi kurang Oh, kita tenar. kurang tenar. Pantes. Dan kita nggak berdua aja nih. Kita bertiga. Jadi, satunya lagi itu Bapak Preman-Preman yang bilang takut saya lupa. Ya, tangannya aja ya guys, dia cukup mengkamerakan aja gitu. Nah, terus udah tahu belum siapa yang perempuan cantik di sebelah aku nih? Belum tahu ya. Jadi namanya adalah Gita, si punyu-punyu dari mana? Balela. Tahu kan sih Balela? Pasti Krakatau. ada anak Krakatau nggak di sini? Pastinya ada. Ada Medan. Dan ini only one Fajar, Aslinya aslinya Riau. Riau tapi tinggalnya di Pancing dekat MTC. Tahu nggak MTC Medan? Iya, pasti Tahu ya. dong. Nah, Dan bapak kameramennya itu namanya Hardy, si Babyface. Nanti kita kasih tunjuk di akhir video. Oh iya, kali ini kita bahas apa ya? Apa ya yang tadi dibahas? Sirkus. Oh iya, kalau lagi lockdown gini cocoknya nonton hiburan gitu ya. Nah, kayaknya sirkus boleh nih kita kupas-kupas tuntas ya. sedikit lah ya, biar ada pelajaran sedikit lah selama pandemi ini. Tapi ya kalau dibilang-bilang sirkus, apa ya? Menurut ibu sendiri deh, sirkus itu apa sih? Nah, kalau menurut aku ya, aku sendiri sebelum pernah nonton sirkus nih ya. Belum pernah. Belum pernah. Waduh, kurang banyak dong hidupnya belum pernah. Iya juga, maksudnya di film kartun tuh juga pasti ada loh Aduh, SpongeBob. ada beberapa kali scan yang tentang sirkus gitu. Tapi di Batman ada sirkus nggak sih? Enggak, karena itu superhero ya. Iya benar. Nah, Sirkus itu kan orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam memamerkan apa sih? Dia memiliki Menampilkan kan. Jadi pada saat atraksi akrobat. betul. Terus lompat tali dan juga ada judging-nya. Nah, benar. Macam-macam lah yang bisa menghibur Para bahasanya. penonton. Terus juga ya sirkus, kalau dari aku pribadi nih ya Bu, kayaknya sirkus itu sebuah hal yang menarik gitu ya, karena di sirkus ini kita harus menampilkan bakat, kreasi, apalagi salah satu contohnya membuat sirkus ini keren adalah dengan mendatangkan binatang-binatang yang tidak biasa, betul nggak sih? Seperti gajah, Gajah, singa, kuda, udah habis itu lumba-lumba beruang. juga kadang ya. Nah, itu juga dijadikan sirkus. Jadi sirkus itu menarik ya untuk ditonton, selain menghibur dan juga pastinya edukasinya banyak kan itu. Mengapa dan atas dasar apa ya sirkus itu ada? Tapi kalau misalnya kita kutip-kutip lagi berdasarkan sejarah, jadi sirkus itu berasal dari Roma, yang mana pada masa zaman itu negara Roma itu lagi berada di fase perperangan. Wow. Nah, jadi waktu di fase perperangan pasti tidak ada dong hiburan sama sekali. Banget. Jadi ketika ada hiburan yang menarik, nah di negara Roma tersebut itu menjadi hal-hal yang unik di tempatnya. Yang langka pastinya. Benar, dan itu kayak membuat orang tertarik apa sih? Dan ada pertunjukan apa sih di Roma itu? Nah, itulah yang membuat kemudian para orang tuh tertarik untuk mengadakan sirkus. Dan menonton pastinya. Iya. Terus menurut ibu sendiri gimana sih pas mulanya? Asal mulanya itu mungkin itu betul tadi ya, banyak bilang kan ya, 1-2 orang yang berkelana gitu ke beberapa negara atau daerah gitu khususnya ya, dia menampilkan bakat yang mereka punya gitu, untuk ditampilkan ke masyarakat gitu loh, pinggir-pinggir Betul. jalan gitu. Oh, berarti di pinggir jalan? Pada masa itu pinggir jalan. Kenapa ya nggak di hotel gitu atau Joy Marriott ya? Karena belum ada. ya. Dan para penonton itu melempar koin pada masa itu. Mungkin kan pada masa itu uang untuk Pembayaran. transaksi itu Ya, menggunakan koin. koin, mungkin koin emas juga kali ya. Itu Terus sih sirkus ini juga di masanya itu diadakan saat ada perayaan-perayaan besar. besar, hari suci gitu kan. Itu diadakan di mana ya? Dan setahu aku tuh diadakan di gereja. Oh, di Untuk pertama gereja. kalinya. Dan itu yang menampilkan itu orang-orang yang terpilih. Gitu. Loh, kok terpilih? Kenapa nggak semuanya aja? Apa karena ini keramaian? Bukan Jadi- itu. Karena ini acara khusus gitu. Ah. Acara besar yang dimana orang-orang penting yang datang di acara itu gitu loh. Dan acara itu namanya Santo Bartolomeo. Santo Bartolomeo. Itu tahun berapa ya? 1123 Oh, masanya.
Berarti ibu belum lahir Oh, dong. belum dong, kamu juga belum lahir. Saya juga belum lahir kayaknya. Nenek moyang kita sepertinya udah lahir. Iya. Oke, kemudian kita masuk pertanyaan selanjutnya nih Bu. Kalau kita kutik-kutik lagi kan, pasti ada dong kalau flashback. Kira-kira kapan dan berdirinya sirkus itu atas dasar apa juga gitu? Sejak kapan ya Bu ya? Sebenarnya sih belum ada kata pastinya gitu kan. Berarti dari sejarah nggak tahu ya itu belum kapan ya? pastinya belum tahu gitu kan. Tapi menurut ahli itu diadakan waktu itu di awalnya di kota Pulau Kreta pada ya. tahun 1770. Lama juga sih. Lama dong. 4.000 tahun yang lalu. Iya ya, ini 2020 mungkin. Aduh, pening deh kalau udah Tahun kayak gitu. yang lalu mungkin gitu. Nah. Dan di situ anak-anaknya tuh harus belajar gimana caranya tuh menjinakkan banteng karena mereka menggunakan banteng pada masa itu. Ah, kok banteng sih? Iya. Emang banteng itu dijadikan sirkus gitu ya? Iya, karena kan itu dibilang pada masa itu hewan yang digunakan itu banteng gitu untuk acara-acara seperti itu karena kan itu menarik gitu si banteng itu kan dia perkasa, kita harus bisa menjinakkan mereka gitu. Berarti gini nggak sih sirkus pada masa itu apakah nggak ada hewan? Sudah, tapi pada awalnya enggak sih. Pada mulai kayak Mungkin kayak berkolaborasi ya untuk bisa ada hal yang menarik di situ kan. Nah, kemudian juga sirkus ini juga dikenal dan dikenalkan oleh namanya siapa? Frank Haskell ya. Iya. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya namanya. Maafkan kalau kita salah aksen atau salah pengucapan. Nah itu julukan sebagai bapak sirkus. Dia itu salah satu orang yang mengenalkan sirkus berkuda Bu. Berarti dia lah yang asal kenapa ada cowboy. Benar, jadi sirkus berkuda itu ya dia yang buat gitu loh. Di sebuah pertunjukan monumen besar dan itu diadakan di gedung kan di Jalan Haji. Karena udah ini ya, udah metamorfosis gitu ya. Sudah berkembangnya zaman pastinya udah bagus gitu kan. Nah kemudian kalau kita kutik-kutik lagi nih ya masalah mengapa sih kebanyakan sirkus itu dia harus menggunakan hewan? Apakah itu memang harus wajib ya hewan digunakan sebagai sirkus? Sebenarnya enggak wajib sih. Karena kan manusia itu pada dasarnya memiliki keahlian masing-masing. Benar-benar. Dan pada awal mulai sirkus juga yang mulai itu manusia menunjukkan bakat dia gitu kan masing-masing individu. Kalau menggunakan hewan sih aku tuh lebih setuju menggunakan kuda ataupun banteng. Karena hewan yang pertama kali digunakan saat pertunjukan sirkus itu adalah kuda, banteng gitu ya. Itu pada tahun 1770 yang lalu seorang berkebangsaan Inggris, nah itu tadi namanya Philip Haskell. Nah itulah dia yang mengenalkan sirkus berkuda. Nah jadi namanya itu Philip Haskell. Setelah dia dibilang terkenal, ada lagi next generationnya enggak sih? Oh ada. Itu yang mengenalkan banteng ya, yang tadi kita bilang itu. Bukan banteng, dia lebih kayak aku pernah baca dia pakai kuda juga, tapi dia lebih memodernisasikan gitu. Tadinya kan Philip Haskell itu tentang kuda aja itu benar gitu kan. Dan si yang Antonio Francesconi ya. Nah itu Antonio Francesconi ya benar itu. Salah satu orang yang mengenalkan sirkus ini ke Paris Bu. Jadi dia pertama kali yang mengenalkan di Paris. Kalau yang tadi di London di Paris. Ini di Paris. Jadi hijrah. Antonio Francesconi itu dia melatih keturunannya. Jadi bukan dia aja yang bisa gitu ya. Dia anak dan cucunya. Benar sekali, anak dan cucunya diturunkan bakat ke dunia sirkus. Itu hebat gak sih kayak gitu? Hebat sih, gue sendiri. Pengen gak sih jadi sirkus gitu yang menarik, gitu lompat tali. Masalahnya gue punya bakat. Tapi kalau misalnya kalau aku punya bakat aku akan turunkan ke keturunanku, ke anak ke cucu. Tapi hewan kan dijadikan sirkus. Nah, menurut ibu sendiri ya, apakah itu tidak merusak ekosistem alam di hewan tersebut? Kalau aku pribadi sih itu merusak ya, karena gimana ya? Habitat hewan itu asli
gitu kan. Alam ya kan, liar gitu. benar sih. Jadi kayak kita mengambil gitu ekosistemnya tuh rusak gitu ya, tadinya udah berkelimpahan terus diambil dirinya rusak gitu. Benar sih, karena mau tidak mau yang namanya hewan itu juga punya insting liar ya. Dan hak asasinya juga. Sejinak-jinaknya apapun hewan dia itu juga buas ya kan. Apalagi nggak usah bulu-bulu juga ya, kalau di sirkus itu pasti ada singa. Singa pasti, Harimau kan itu merupakan hewan yang dilindungi kan. Tapi itu harus di apa lagi ya? Di backup lagi. Jangan dieksploitasi untuk kepentingan beberapa pihak doang. Nah, kemudian ini masuk lagi pertanyaan gini, speechless nih dari otak gue nih. Lagi speechless ya. Ada tuh pertanyaan kayak gini, bagaimana sih perawatan hewan sirkus sebelum dia melakukan atraksi? Kadang kan kalau kita lihat nih dari video yang beredar, kadang tuh ada ya mau sirkus yang menyiksa hewannya sebelum melakukan atraksi. Banyak banget ya. Nanti gimana sih tanggapannya? Gini, mau hewan sebaik apapun dia, pasti itu awalnya itu dia dibentuk dulu. Benar pastinya dong. Gimana sih ngatur gajah biar bisa kayak gini, ngatur singa biar bisa loncat harimau yang ada itu pasti ada. Benar. Menurut aku ya, nggak jauh-jauh udah mungkin aja. Topeng monyet, pernah lihat topeng monyet ya? Ih, kan sering lewat sih depan-depan gang, depan rumah. Oh, sorry, Medannya depan gang. Oh iya, sombong Anda. CT Center Point Medan saya. Gimana sih topeng monyet? Ya itu topeng monyet dia kan harus naik motor-motoran tuh. Oh, benar. Jadi kalau monyet yang kita ambil dari habitatnya secara langsung kita suruh nih kasih nih. Jalan tuh. Nggak akan bisa kalau nggak dilatih dulu, kan ada sih beberapa kasus sampai masuk berita lagi kan. Yang TV yang mengatakan monyet itu dikasih kekerasan kayak dia digantung. Dan tahu nggak sih, pemilik monyet itu cuma dikasih sanksi sosial, tapi nggak dikasih sanksi kayak hukum yang ada di penegak Indonesia. hukum gitu lah ya, yang lebih tegas. Walaupun monyet itu yang seperti kita monyet itu bukan monyet yang dilindungi, tapi kan dia punya hak gitu. Alangkah lebih baiknya itu harus kita jaga ya ekosistemnya biar bumi ini tidak rusak. Karena dari awal kan hewan yang tadinya mau punah kan awalnya tidak banyak kan, itunya populasinya. Lama kelamaan kan dia jadi kayak habis gitu, lama-lama juga monyet itu kan bisa habis. Oke, terus kita masuk nih dari berita yang banyak kali kalau kita buka website ya. Contoh nih, dampak pandemi terhadap dunia atau usaha sirkus. Nah, itu salah satunya adalah menurut Kompasiana.com, itu dampak pandeminya itu adalah usaha sirkus di Jerman. Dia menjual feses, tahu feses? Kotoran singa dengan harga 88.000. Itu gimana sih? Apakah itu salah satu bentuk perputaran uang mereka karena tidak lagi pemasukan? Atau menurut ibu sendiri ya itu kayak cara mereka itu udah nggak bangkrut? Tapi kayak gimana ya? Dua-duanya sih. Dia menemukan sekaligus dia tidak bangkrut gitu. Usahanya gitu ya. Oke deh, selanjutnya kita akan bahas Q&A guys. Lancar ya. Silakan. Pertemanan ini. Tidak. Nah, jadi kita lihat nih ya dari video yang udah kita post sebelumnya. Itu ada kan Q&A komentarnya. Nah, gimana ya komentarnya? Kayak mengatakan gini, aduh, kenapa sih kalian tuh menganggap negatif orang-orang yang menggunakan hewan di sirkus gitu, padahal kan untuk memberi makan mereka juga gitu. Padahal itu salah satu hak untuk pengamatan dan observasi hewan. Nah, itu yang pro ya. Pro, yang kontra pasti juga ada dong. Nah, itu yang pro gimana sih? Orang yang justru kayak mereka itu setuju dengan adanya sirkus itu gimana? Ini semua orang tuh memiliki hak pendapat ataupun sudut pandang ya. Aku nggak bisa nyalahin sudut pandang yang pro ataupun yang kontra. Tapi di sini aku mau yang netral aja. Mungkin mereka berbanggapan gini. Kalau dibiarin mereka di dunia di Amelia, nanti makanannya itu habis. Tapi rasa aku sendiri nggak akan habis sih, karena kan itu bakal ada ini ya perputaran ya. ECD Nanti makanan ya. Nanti makan. Lantai dong. Lantai.
Kata kali cabut pelajaran saya. Iya, karena IPA Gitu. kita dan SMK. Iya, kan ada nanti makanan gitu kan. Tapi mungkin ya orang kembali lagi orang itu punya sudut masing-masing. Terus ada lagi nih yang kontra, pertanyaannya adalah insting binatang itu buas, ibaratnya nggak bisa diatur. Jadi lebih bagus stop adanya eksploitasi terhadap hewan dan stop untuk tidak lagi menonton pertunjukan sirkus. Nah itu gimana sih? Gimana ya? Sebenarnya zaman sekarang udah canggih sih cuy. Iya bener canggih ya, seharusnya Pernah dengar tentang hologram nggak sih? Yang iya bener hologram. Kenapa ya dia seperti itu aja ya? Memang ya, apapun itu menggunakan 3D ya, 3 dimensi gitu, dan teknologi tercanggih lah pada zaman ini gitu. Kenapa nggak kita ngeluarin uang lebih untuk menggunakan itu? Tapi nanti yang datang juga banyak gitu. Mungkin itu Kita nggak akan menggunakan yang mana lagi. berkas buat kita ya agar lebih ibaratnya menyayangi hewan gitu ya Dan lebih maju lagi gitu, lebih berkembang. ibaratnya kayak gitu lah ya mengikuti perkembangan Zaman. zaman. Jadi hewan itu nggak perlu diikut campurin lagi lah gitu, kasihan. Masalah-masalah hologram gitu kan kayaknya ini seru nih buat dibahas. Apa kita bahas sekarang aja ya deh hologram Boleh. Mas tapi kayaknya next video deh kita Next bahas. aja. Karena takutnya kuota Anda habis lagi kalau nanti Tapi kita pakai berjam-jam. unlimited dong. Bapak pakai unlimited kan? Karena pakai wifi. Wifi. Apalah daya saya cuma hotspot. Oke guys, sampai di sini pembahasan bincang-bincang santuy kita bersama orang santuy dan Penonton santuy. penontonnya juga santuy ya. Oh iya jangan di skip loh, ingat kuotanya jangan sayang-sayang. Kalau mau ditonton ya sampai habis gitu kan, biar nggak salah Kita paham. terus ya. Dukung kita terus dengan cara apa bu? Like, comment, and subscribe pastinya ya. Jika perlu share video ini seluas-luasnya. Banyak-banyaknya. Karena video ini menghibur, terus itu dedikasi buat kita semua. Oh iya, tadi belum kenal ya sama kameramen kita ya. Bertanya-tanya siapa sih gitu. Kok tadi katanya bertiga? Tadi cuma lihat tangannya dan tangannya mungkin ada aura kali ya. Aura Negatif. Aura 30 ya. Astaga, kita nggak tahu ya dia jomblo atau enggak ya. Kita tanya kan sama dia jomblo atau tidak. Mau tahu nih kameramen siapa? Dia kita undang Jojo dari Pancing guys, dari Aksara nih. Aksara ada orang Aksara di sini. Hai orang Aksara. Ini orang-orang luar Medan. Nanti tengok next aja. Bener deh. Oke, tanpa lama-lama kita undang deh. Hai kameramen berapa kali? Nah ini dia orangnya. Hai Kak. Hai. Mau, kayaknya mereka mau tahu nih IG berapa atau nanti aja. IG nanti ada di bawah ini. Oh ada di bawah. Di bawah mana nih isinya apa sih ya? Di mana aja? Di mana aja. Oh iya, mau tanya juga jomblo nggak sih? Nggak tahu ya. Komen aja. Cek di komen aja ya. Oke, sekian dari pembahasan kita dan dadah sampai jumpa. Off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red, paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah, no. Days will never end, yeah, no. Come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. We're moving away to the sea, moving away, can't you see?